Kenapa? Oh, di luar UGM, Mas. Jadi saya kasih. Oke. Boleh karena di luar Boleh, UGM ya, karena memang ini kita buka untuk umum, Mas. Jadi kita saksikan mereka yang lain. Silakan, Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Asya. Kebetulan saya berasal dari tanah kelahiran Baharudin Lopa yang disebutkan sama Bapak Ganjar tadi. Nah, kamu dari mana? Sulawesi Dari Barat? Pambusuang, Sulawesi Barat. Mamuju? Pambusuang, Pak. Kalau Mamuju itu provinsinya. Oke. Saya di Kabupaten. Pulau Wali Mandar. Pulau Mandar? Pulau Wali Mandar, ya. Adek mahasiswa di Jogja? Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata API Yogyakarta. Oke. Silakan, Adek. Baik, sebelumnya saya mohon maaf jika pertanyaan ini mungkin akan menyinggung atau bagaimana. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak soal isu Presiden Boneka? Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai citra PDIP di mata masyarakat saat ini yang kita tahu tanda kutip selalu jadi bahan ejekan di sosial media. Bukankah itu sebuah sinyal penolakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Presiden adalah presiden. Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Titik, tidak ada komanya. Oke? Dari waktu ke waktu, kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil, seboneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya? Apakah intervensi dari proksi negara lain? Ataukah dari kelompok? Kalau kemudian satu persatu bisa diperbandingkan, maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan. Tapi presiden adalah orang yang disumpah untuk menjalankan konstitusi. Dia punya independensi penuh. Mas Ganjar, Anda mau menanggapi pertanyaan kedua tadi? Soal citra PDI Perjuangan yang tadi disebutkan, apakah Anda ingin menanggapi? Oh, oke. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik, dan saya katakan di awal. Teman-teman, saya mau cerita dikit ya. Saya ketika seusia Anda, saya sudah anggota partai. Dan semua orang nyinyir. Saat demo di Bundaran, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, berdiskusi sama teman. Kita demo terus kok nggak pernah ada hasil. Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus masuk dalam sistem untuk bisa mengambil keputusan. Saya masuk partai dan saya diledek. Lalu saya menjadi anggota DPR dan saya berhasil, bukan berhasil lah, akhirnya diminta untuk memimpin beberapa pansus, parlemen rules umpama. Saya diminta untuk menyusun undang-undang kewarganegaraan. Saya menjadi ketua pansus undang-undang parpol. Saat itu, ketika isu gender muncul, saya putuskan pengurus partai 30% perempuan. Karena saya ada di situ dan dengan tangan saya putuskan. Manfaat. Saya sekolah di UGM, saya tidak pernah lupa akan sejarah UGM, bagaimana keraton, kampus, dan kampung itu jadi satu. Pada saat itulah peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX besarnya minta ampun. Beberapa partai tidak setuju undang-undang keistimewaan. 10 menit saya putuskan ketua panjanya namanya Ganjar Pranowo. Sejak putusan itu, undang-undang keistimewaan lahir setelah belasan tahun tidak pernah putus. 2. 3. Saya akan jadi gubernur. Dipercaya oleh masyarakat. Saya hanya minta satu saja. Halo? Saya hanya minta satu saja. Karena saya juga pengagum Baharudin Lopa, saya hanya minta satu, tidak ada korupsi. Maaf, kemarin di UI saya ceritakan, saya harus mencopot 2 kepala dinas saya karena terindikasi korupsi, dan dia ngaku sebelum pengadilan, karena saya harus berani memutuskan itu tanpa menunggu. Anti korupsi. Keempat, baik. Ketika tadi saya ceritakan ke Mbak Nana dan audiens, saya dari keluarga tidak mampu deh. Bagaimana agar anak-anak itu bisa bersekolah?
bagaimana dia bisa mengakses pendidikan. Dia dari keluarga tidak mampu. Saya keluarkan APBD, menanggung biaya mereka penuh 100%. Mereka di Jepang, mereka di Korea, mereka di perusahaan besar, dan dia jadi tulang punggung keluarganya untuk mengentaskan kemiskinan karena keputusan itu. Dan saya anggota PDI Perjuangan, dan hari ini Anda boleh menilai saya, apakah saya bisa berpihak pada wong cilik Simarhen itu. Terima kasih Mas Ganjar.